saya tidak bisa. Saya berusaha untuk membela diri saya, minimal saya masih bisa hidup di sana. Akhirnya saya ditinggalin oleh mereka dengan keadaan babak belur. Untuk ikut juga mensupport ya, memberikan info kepada masyarakat terkait dengan lagi-lagi bullying di lingkungan sekolah atau di dalam sekolah. Hadir hari ini di hadapan kita semua, adik kita, anak kita yang berinisial A. Dan kemarin kami sangat kaget atas apa yang dia alami ya di dalam satu sekolahan bisa dibilang sekolahan cukup ini ya, elit ya. Dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan yang kami sayangkan itu terjadi di dalam lingkungan sekolah dan pada saat jam sekolah, jam belajar, di mana adik kita A ini mengalami adanya bullying secara verbal ya, dan kami duga juga adanya pelecehan seksual dan juga intimidasi, ancaman-ancaman serta penganiayaan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga adik kita ini harus dirawat di rumah sakit. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, kita sudah laporkan peristiwa ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, jadi kami di sini hadir, saya ada Zaki, Bang Nahak, Mbak Kumalasari Barbie sebagai kuasa hukum daripada adik kita ini ya, untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu belajar dengan baik, aman dan nyaman. Dalam peristiwa ini juga kami ingin menyampaikan kepada pihak sekolah khususnya, kepada pihak keamanan sekolah pada khususnya, tolong memberikan klarifikasi kenapa ya hal ini sampai terjadi di lingkungan sekolah, di dalam sekolah dan pada saat jam sekolah. Kami juga menghimbau ya kepada Menteri Pendidikan khususnya agar turun langsung menyikapi persoalan hal-hal terkait dengan bullying yang diikutsertakan kekerasan, pengeroyokan yang brutal dan sadis. Dan kami juga berharap, kami menghimbau, meminta kepada pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera menangkap para pelaku dan tidak tebang pilih mau dia anaknya siapa ya, tapi dia sudah mereka sudah melakukan jelas-jelas penganiayaan, pengeroyokan, pelecehan dan lain sebagainya yang mengakibatkan korban ini mengalami trauma. Mungkin untuk laporan polisinya bisa disampaikan oleh rekan kami, Bang Zaki, silakan Bang. Terima kasih Bang Sunan. Ya, jadi kawan-kawan media, jadi peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 dan 31 Januari 2024 itu langsung dibuatkan laporan polisi malam hari di tanggal 31 Januari 2024 di Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun terlapornya adalah dengan inisial K, R, K, dan C. Ini ada beberapa orang, jadi bukan satu. Gitu. Adapun delik yang diadukan, yang dilaporkan, pasal-pasal yang dilaporkan ada dua, yaitu pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 KUHP terkait dengan pengeroyokan. Gitu. Dan saat ini proses yang bergulir masih dalam proses lidik. Sudah terjadi satu kali gelar perkara pada waktu itu. Cuma hasil gelar perkara pada waktu itu adalah ingin lebih difokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi-saksi ini untuk fokus pada detail peristiwanya, peran masing-masing dari para terduga pelaku ini. Termasuk terlapor sudah diperiksa ya? Terlapor sudah diperiksa semua. Gitu. Cuma ya kami sayangkan, mohon izin. Jadi ada sedikit hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya adalah dari pihak sekolah yang
kami lihat ini apa namanya menunda-nunda memberikan data-data atau informasi-informasi terkait dengan apa namanya para saksi ini yang akan diminta, khususnya adalah peserta didik yang terdaftar di sekolah gitu. Jadi hambatannya seperti itu. Jadi kami kecewa karena apa? Sudah hampir 8 bulan proses didik ini berjalan. Harusnya tidak selama itu. Apalagi ini undang-undang perlindungan anak terkait dengan anak, harusnya lebih bisa diprioritaskan dan bisa lebih dipercepat gitu. Update-nya saat ini mudah-mudahan akan segera dilakukan gelar perkara kedua, dan mudah-mudahan mohon doanya agar segera ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian nanti ditetapkan para tersangkanya. Terima kasih. Mungkin ada yang apa namanya korban ingin sampaikan apa yang dia alami. Silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya di sini sebagai korban dari penganiayaan dan pelecehan di Binus School Simpruk. Saya bersyukur sangat, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa kembali bertemu dengan orang banyak. Alhamdulillah sekali berkat pertolongan dan support dari orang tua, papa dan mama, saya masih bisa selamat dan masih mempunyai tujuan hidup. Saya memasuki Binus School Simpruk dikarenakan tujuan saya adalah agar bisa saya membanggakan kedua orang tua saya dan bisa membalas budi kepada orang tua saya. Saya ingin sekali bisa membanggakan kedua orang saya ingin sekali bisa kuliah di Eropa, saya ingin sekali bisa membanggakan keluarga saya. Namun ketika saya berada di Binus School Simpruk, yang terjadi malah sebaliknya. Saya disiksa, saya dibully, dianiaya saya di sana. Di hari pertama, saya sudah dilecehkan, kemaluan saya dipegang oleh para pelaku sekitar 30 orang. Mereka selalu mengejek-ejek saya. Mereka selalu melecehkan saya. Saya dibilang orang kampung, saya tidak mampu. Padahal papa sama mama membayar sangat besar untuk saya agar bisa mencapai cita-cita saya. Tetapi para pelaku malah selalu mengusik saya. Dimulai dari awal saya sekolah, saya telah ditanyakan siapa ayah saya, siapa keluarga saya, yang pada awal saya di sana hanya ingin bersekolah dan memperkenalkan diri kepada mereka, tapi mereka malah dengan membanggakan bahwa kalian, saya ini berbeda. Mereka menyampaikan bahwa saya ini adalah orang biasa, orang tua saya hanyalah pengusaha, sementara mereka dengan membanggakan diri. Kamu jangan macam-macam dengan kita. Kita ini adalah anak dari DPR, kita anak dari ketua partai. Jangan kamu macam-macam sama kita. Kamu harus bisa melayani kita semua. Kamu harus bisa nurut sama kita semua. Di hari situ saya mulai dilecehkan. Kemaluan saya dipegang-pegang oleh ketua geng salah satu di Binus School Simpruk. Jadi ada geng ya dalam sekolah itu? Ada geng, dan dari awal pertama saya sudah dipaksa ke dalam toilet dan dipaksa untuk ditanyakan siapa orang tua saya. Di dalam situ 30 orang hanya mengejek-ejek saya, hanya memperlakukan saya seperti binatang. Saya diperlakukan seperti ayam yang sendirian. Saya di sana tidak punya teman, saya tidak punya siapapun, dan saya berusaha untuk bisa selalu sesuai dengan tujuan saya. Tujuan saya sekolah hanya untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi anak bangsa yang cerdas dan bisa membantu orang banyak di kemudian harinya. Saya ingin membanggakan negara Indonesia ini. Tetapi saya di sana diperlakukan seperti minoritas, diperlakukan seperti orang tidak berdaya. Saya selalu dihina-hina oleh mereka. Saya sudah dari hari pertama saya sudah melaporkan kepada pihak sekolah bahwa mengapa saya di awal tidak diceritakan seperti ini. Mengapa semenjak saya sekolah di sini saya selalu dilecehkan. Menurut saya itu tidak masuk di akal, Pak. Akal sehat saya itu tidak masuk di akal sehat saya. Jadi kamu sudah ngomong sama guru apa yang kamu alami? Saya selalu melapor kepada pihak sekolah dan perwakilan yang menerima saya awal sekolah. Apa kata mereka? Tapi mereka bukannya menindaklanjuti perbuatan itu, dan padahal mereka mempunyai seluruh CCTV yang ada di sekolah, tapi sekolah hanya bilang bahwa itu adalah hal yang wajar karena saya adalah anak baru dan saya yang harus introspeksi diri, saya yang harus sabar, saya yang harus bisa adaptasi. Karena mereka itu adalah mungkin sekolah pun dan para guru pun mungkin takut kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah diberikan sanksi ataupun peringatan apa-apa dari sekolah. Sementara
Saya dari hari pertama sudah selalu saya itu ditekan, diancam, saya selalu diganggu oleh mereka, sampai para guru pun saya ingin bertanya kepada para guru, tapi guru malah mengelek-elek saya, guru malah mempertawakan saya. Mereka malah menanyakan, kamu ini ngomong apa? Kamu ngapain di sini? Malah saya diperlakukan seperti itu. Padahal saya, orang tua saya bayar setiap hari. Saya bayar sama dengan mereka. Lalu saya melaporkan hal itu juga, mengapa guru melakukan seperti itu kepada saya, tapi pihak sekolah lagi-lagi menyuruh saya untuk introspeksi diri, untuk sabar. Lalu saya berpatokan dengan apa kata guru, saya sampai pesimis. Saya baru pertama kali saya dihina-hina seperti ini, saya langsung merasa mental saya langsung hancur di situ. Oke, itu kan pada saat kamu dibully secara verbal, dilecehkan secara seksual, kekerasannya kapan dan bagaimana mereka melakukannya? Saya diberlakukan semena-mena sampai ketika saya sedang sendirian di sekolah, saya diancam dari salah satu ketua geng yang berinisial K. Berinisial K ini mengancam saya untuk berani mengikuti tawuran, dan saya diancam untuk mengikuti tawuran dan menjadi tumbal, yang dimana di situ akan ada pertarungan antara Binusku Simpruk dan SMA Negeri 20, dan mereka akan menggunakan senjata tajam samurai dan termasuk juga golok. Tapi saya di situ dipaksa untuk menjadi tumbal yang paling depan, sehingga saya menolak dan mengatakan kepada mereka semua bahwa saya tidak ingin mengganggu siapapun, dan juga kalian tolong hormati saya di sini. Saya cuma ingin belajar di sini. Tolong jangan libatkan saya dengan masalah kalian. Tapi karena saya menolak, saya dibilang belagu, dan mereka mengancam sekali lagi bahwa saya menentang mereka. Padahal saya hanya tidak ingin terlibat masalah, dan saya tidak ingin merusak atau mengganggu siapapun. Di kemudian hari saya diancam lagi. Kalau misalkan saya tidak mau mengikuti permintaan mereka di hari pertama, lalu saya diancam untuk bisa mengadu domba antara sekolah lama saya di Bintaro. Mereka menyuruh saya untuk seolah-olah saya yang ngajakin mereka semua ribut, dan mereka berjanji kepada saya bahwa mereka akan bertawuran kepada anak di sekolah saya yang lama, dan mereka akan meratakan seluruh teman-teman saya di sekolah saya yang lama. Saya menolak lagi, saya tidak mau terlibat masalah apapun. Namun karena saya menolak terus, ketua geng di Binusku Simpruk dan geng yang sekitar 30 orang ini akhirnya mengancam saya dan mengatakan bahwa mereka semua akan menghabisi saya. Mereka akan mematikan saya, dan mereka, ketua geng itu berjanji kepada saya, berjanji kepada para anggota geng akan mematikan saya dalam waktu cepat-cepatnya. Di kemudian hari tertanggal 30 Januari 2024, saya sedang makan sendirian sambil saya belajar. Namun tiba-tiba ketika di istirahat sekolah, di jam pelajar, di jam aktivitas sekolah, saya di situ dihampiri oleh 30 orang geng. Dan di situ terdapat murid, guru, serta security yang sedang berjaga di sana. Ketua geng yang ada di Binusku Simpruk itu langsung memegang tangan saya dan langsung membawa saya ke dalam lift dan memaksa saya untuk diam. Mereka menggotong saya dari kantin lantai 2 sampai ke toilet lantai 4. Saya dibawa menggunakan lift yang dimana waktu itu terdapat juga security. Malah security bukannya menolong, saya sudah minta tolong, tapi security malah hanya menertawakan saya dan hanya tunduk kepada para geng ini. Akhirnya saya di situ tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Saya cuma bertanya kepada mereka, tolong, maafkan saya. Kalau misalkan gua ada salah sama kalian, maafin gua. Gua nggak tahu gua salah apa, tolong ampuni gua, maafin gua. Tapi mereka terus membawa saya ke dalam toilet lantai 4. Sampai di toilet lantai 4, saya langsung dimasukkan ke dalam toilet dan langsung saya didorong ke ujung toilet. Di toilet itu ternyata sudah ada bagian geng lain mereka yang sudah menjaga toilet, dan saya di situ ingin kabur, tetapi mereka sudah siap. Ternyata ini semua sudah direncanakan. Mereka menjaga pintu, dipilih orang-orang yang badannya besar untuk mendorong saya kembali agar saya tidak bisa kabur dari toilet itu. Di dalam toilet itu saya akhirnya, ketua geng dari Binusku Simpruk ini menyuruh akan seluruh anggota geng itu akan menghabisi saya secara bergantian, dan sampai saya akan dihadapi oleh ketua geng ini yang bernama Piano. Dan di situ
Saya benar-benar ketakutan. Saya digiring dan dibawa oleh 30 orang, dikunciin saya dalam toilet. Saya teriak, saya minta maaf ke mereka, saya nangis. Tapi mereka tidak sama sekali mendengarkan saya. Mereka hanya menertawakan saya, dan saya di situ langsung dihajar satu persatu dari mereka. Di situ saya dihajar, dipukul sampai muka saya berdarah. Akhirnya saya di situ membela diri saya. Saya berusaha untuk bagaimana saya bisa selamat dari sekolah itu. Saya berusaha untuk bisa keluar dari toilet itu, tapi saya tidak bisa. Saya berusaha untuk membela diri saya, minimal saya masih bisa hidup di sana. Akhirnya saya ditinggalin oleh mereka dengan keadaan babak belur dan muka saya memar-memar. Saya dihajar satu orang di hari pertama itu, dan saya dibilang oleh mereka kalau misalkan saya jangan merasa puas, jangan merasa lega bahwa mereka akan menghajar saya di kemudian harinya lagi. Di situ saya hanya hampir pingsan, saya tidak bisa merasakan badan saya. Akhirnya saya di sana langsung mencuci muka saya langsung berusaha untuk masuk kelas karena saya merasa kelas sudah dimulai dan saya juga tidak ingin tertinggal pelajaran. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Di hari pada saat kamu dipukulin itu, ada guru atau security nggak yang melihat, yang mengetahui lah? Di situ di hari pertama itu security banyak yang melihat, tetapi mereka hanya diam dan hanya menertawai saya. Dan ketika mereka dilihat oleh anggota geng itu, mereka hanya berani tunduk dan tidak berani melindungi saya. Mereka bahkan tidak sama sekali menanyakan akan diapakan saya. Mereka hanya acuh dan cuek dan hanya menertawakan saya. Ada guru yang tahu pada hari pertama kejadian itu? Di hari pertama tidak ada siapapun yang tahu, karena saya berusaha untuk menutupi wajah saya dan saya berusaha untuk tidak ada siapapun yang tahu karena saya malu, muka saya babak belur di hari pertama. Lalu berlanjut di hari kedua, ketika saya ingin ke sekolah, badan saya sudah ingin pingsan. Saya tidak pernah cerita kepada orang tua saya. Saya tidak ingin menambah pikiran orang tua saya, sehingga saya di hari pertama saya tidak ingin bertemu dengan siapapun termasuk orang tua saya, agar saya tidak dilihat babak belur dan menambah beban dari orang tua saya. Namun di hari kedua saya berusaha untuk bisa kembali mengikuti pelajaran. Minimal hari ini saya bisa belajar, minimal hari ini saya tidak bolos, saya harus kuat. Saya akhirnya berusaha untuk masuk sekolah, dan di hari kedua, di istirahat pertama saya berusaha untuk ngumpet-ngumpet. Saya sangat trauma dengan kejadian pertama. Di situ pertama kali saya dipukul, pertama kali saya dianiaya. Mental saya dari hari pertama, bulan pertama sampai bulan ketiga, saya selalu dihina-hina, saya selalu dianiaya, saya selalu diremehkan, dikucilkan oleh para mayoritas itu. Para orang luar ini selalu semena-mena sama saya, sehingga di istirahat kedua ketika saya tidak berani keluar saya dari kelas, saya langsung menuju ke mobil untuk berlindung. Saya tidak mau ketemu dengan mereka. Saya hanya diam di mobil sambil ketakutan di mobil. Dan ketika jam pelajaran atau jam mata pelajaran itu ingin mulai, saya berusaha untuk kembali ke kelas. Namun karena perut saya di situ benar-benar lapar dan saya tidak ada tenaga sama sekali, saya menyempatkan untuk membeli snack. Ketika saya membeli snack, saya di situ menyadari bahwa tidak ada siapapun, dan tiba-tiba ada dua anggota dari geng mereka disuruh oleh ketua geng yang berinisial K ini untuk mematahi saya, dan dia menyatakan bahwa saya ada di sana, dan mereka langsung menginfokan bahwa saya akan ke dalam kelas. Ketika saya di situ dalam posisi ketakutan dan sendirian, saya langsung berusaha untuk berlindung minimal di ruangan yang ada guru agar saya tidak diculik kembali oleh mereka.